Tapi apapun itu, Jokowi terlalu memaksa dan terlalu marah sehingga suatu saat nanti bisa saja dia kena batunya. Bisa jadi rahasia itu kalau terbongkar, Jokowi bakal tamat. Bahkan karir politik sekeluarga bisa selesai. Apa yang terjadi pada Hasto ini adalah contoh hukum yang tebang pilih. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siword. Jokowi mungkin bisa disebut sebagai rajanya cawe-cawe. Topeng polos yang selama ini dipakai Jokowi sejak dulu akhirnya terbongkar. Jokowi tidak sepolos yang dibayangkan. Di balik topeng itu ada wajah yang penuh dengan ambisi besar. Ambisi itu sayangnya kalau tidak diakomodir akan terlihat sosok Jokowi yang sebenarnya. Bukti cawe-cawe Jokowi mulai tercium pada Desember 2023 ketika Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo buka suara saat mengusut kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Agus mengaku ini kali pertama dia membocorkan ini ke publik. Agus sempat dipanggil sendirian oleh Jokowi yang ditemani oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara. Ada keanehan di balik pemanggilan itu karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Tapi kali ini cuma Agus yang dipanggil. Itu pun disuruh masuk ke istana bukan melalui ruang wartawan. Saat bertemu, Jokowi dikabarkan sempat marah dan dia meminta agar kasus EKTP di-stop. Tapi Agus tetap menolak. Setelah itu, tidak ada laporan terhadap Agus. Istana juga tidak menjawab secara tegas apakah Jokowi memang pernah memerintahkan Agus menghentikan kasus EKTP. Sehingga muncullah kesimpulan bahwasannya Jokowi suka cawe-cawe dan mengatur di balik layar. Bukti lainnya adalah ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuat satu statement yang sangat berani. Pada November lalu, di podcast bersama dengan Akbar Faisal Unsensor, dia bilang kasus Formula E adalah kriminalisasi dan Hasto bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Ini adalah bukti lain terhadap dugaan cawe-cawe yang menjegal lawan politiknya karena khawatir dengan Anies yang melejit. Selain itu, keterlibatan MK yang bermanuver gila dengan membantu Gibran lolos sebagai cawapres juga dianggap sebagai ulah dari Jokowi yang cawe-cawe meskipun dibantah berulang kali. Publik tidak percaya dengan klarifikasi dari istana. Apa kata istana selalu dianggap kebalikannya. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab hubungan PDIP dan Jokowi semakin rusak. PDIP menganggap Jokowi pengkhianat dan diam-diam mendukung Prabowo Gibran. Puncak perseteruan dari itu semua adalah ketika PDIP resmi memecat Jokowi. Jokowi dikabarkan sangat marah dan berniat melakukan serangan balasan. Dugaan saya adalah Jokowi dipecat setelah pilkada agar tidak ada drama play victim yang dimainkan oleh Jokowi dan pendukungnya. Selain itu, untuk mencegah adanya campur tangan Jokowi di Kongres PDIP yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan. Kalau memang Jokowi punya ambisi untuk mengambil alih atau membuat keributan di partai itu, maka wajar kalau dia marah karena dipecat. Atau bisa jadi karena wibawanya hancur saat dipecat. Dipecat itu konotasinya negatif, diberhentikan secara tidak terhormat. Ego Jokowi tersinggung karena dipecat. Anehnya, tidak lama setelah Jokowi dipecat, muncul spanduk provokatif yang isinya menyebutkan PDIP itu partai politik ilegal. Tidak lama setelah itu muncul kabar Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saya di sini bukan mendukung Hasto. Kalaupun nanti ada bukti kuat, silakan diusut secara tuntas. Hasto menjadi tersangka karena dianggap menghalangi penegakan hukum dalam kasus Harun Masiku. Bagi saya ini adalah kasus hukum yang sangat kental dengan nuansa politik. Ketika Jokowi dan PDIP masih mesra, kasus Harun Masiku tidak ada progres, timbul tenggelam. Tapi ketika PDIP berseteru dengan Jokowi, terutama setelah Jokowi dipecat, kasus Harun Masiku langsung dibuka kembali dan Hasto langsung menjadi tersangka KPK. Kenapa tidak dari dulu? Itulah pertanyaan banyak orang.
Inilah yang kemudian bikin banyak orang bingung. Orang-orang berkesimpulan hukum dijadikan sebagai alat politik, alat menekan, alat untuk menundukkan. Penegakan hukum dinodai dengan cawe-cawe untuk kepentingan politik. Apalagi KPK ini statusnya beda dengan yang dulu. Dulu KPK adalah lembaga independen, bebas dari intervensi siapapun. Tapi sekarang KPK berada di bawah naungan eksekutif. Publik juga tahu bahwa ketua KPK yang baru adalah anak buah Kapolri yang juga merupakan orang dekat Jokowi. Saat pemilihan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, ada kesan dipercepat karena Jokowi sudah mau lengser. Dan Prabowo ternyata ikut setuju dengan pilihan Jokowi. Jadi kalian bisa simpulkan KPK ini ada kesan condong ke pihak mana. Jadi tidak heran ketika Jokowi dipecat, Hasto menjadi sasaran tembak. Kita sebagai orang luar silakan duduk dan menonton. Perseteruan Jokowi dan PDIP masih dalam tahap pemanasan. Akan ada saling lempar bola panas yang seru. Mereka akan saling membuka kelemahan dan aib masing-masing. Perseteruan di antara mereka tidak ada pihak luar yang berani ikut masuk ke dalam. Siapapun yang berani menyenggol bisa ikut terbakar. Pengamat militer Koni Bakri mengaku dititipi sejumlah dokumen penting milik Hasto menjelang kabar penetapan sebagai tersangka. Dan dokumen itu sudah dibawa dan dinotariskan di Rusia. Ini adalah pencegahan agar dokumen itu tidak disita saat pemeriksaan. Saat Hasto diperiksa KPK beberapa waktu lalu, buku catatan partainya dirampas. Lalu apa isi dokumen yang dipindahkan ke Rusia itu? Tidak ada yang tahu persis, tapi Koni mengaku dokumen itu akan menjadi bom waktu. Selain itu, Hasto juga sudah membuat puluhan video yang isinya mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi negara, yang kalau dirilis akan sangat mencengangkan dan membuat heboh besar. Saya juga teringat dengan Hasto yang belum lama ini bertemu dengan Felicia Tisu, yang merupakan mantan pacar Kaisang. Belum ada penjelasan apa isi pertemuan itu, tapi para netizen mulai gatal dan membuat kesimpulan jangan-jangan mau membahas soal celana dalam yang ketinggalan itu. Kalau ada buktinya dan terbongkar ke publik, bisa bahaya ini. Harapan saya sih, silakan KPK mengusut kasus yang melibatkan Hasto. Dan untuk Hasto, silakan beberkan semua rahasia yang ada di dokumen dan video yang katanya mau dirilis. Jangan ada anggapan dari masyarakat bahwa ini adalah drama politik saling sandera, aku diam, kamu diam, aku jual, kamu beli, aku terbakar, kamu ikut jadi abu. Jangan bikin rahasia ini untuk alat tawar politik karena rakyat juga sudah muak. Tapi apapun itu, Jokowi terlalu memaksa dan terlalu marah sehingga suatu saat nanti bisa saja dia kena batunya. Bisa jadi rahasia itu kalau terbongkar, Jokowi bakal tamat. Bahkan karir politik sekeluarga bisa selesai. Apa yang terjadi pada Hasto ini adalah contoh hukum yang tebang pilih. Buktinya, kenapa kepala daerah dan pejabat lain yang dulunya kasusnya pernah diusut, lalu kemudian tiba-tiba kasusnya lenyap? Coba pikirkan baik-baik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.